Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kembali lagi bersama saya Muhammad Hendra dari Pangkalan SMK Plus Ashabullamin Cianjur dan dari Ambalan Kiai Saleh Al-Humairah. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan poin SKU yaitu poin ke-20, dapat memahami dan menjelaskan tentang kesehatan reproduksi. Nah, tentunya kita sebagai manusia harus mengetahui kesehatan reproduksi kita sendiri. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Kesehatan reproduksi remaja. Pengertian kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan kesehatan yang sempurna baik secara fisik, mental, dan sosial, bukan semata-mata terbebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi serta prosesnya. Nah, sedangkan kesehatan reproduksi menurut WHO adalah suatu keadaan fisik, mental, dan sosial yang utuh, bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi, serta prosesnya. Definisi kesehatan reproduksi menurut hasil ICPD 1994 di Kairo adalah keadaan sempurna fisik, mental, dan kesejahteraan sosial, dan tidak semata-mata ketiadaan penyakit atau kelemahan dalam segala hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi dan fungsi dan proses. Pengertian kesehatan reproduksi ini mencakup tentang hal-hal sebagai berikut. Oke, nah untuk yang pertama, hak seseorang untuk dapat memperoleh kehidupan seksual yang aman dan memuaskan, serta mempunyai kapasitas untuk bereproduksi. Nah, yang kedua, kebebasan untuk memutuskan bila mana atau seberapa banyak melakukannya. Nah, yang ketiga, hak dari laki-laki dan perempuan untuk memperoleh informasi serta memperoleh aksesibilitas yang aman, efektif, terjangkau, baik secara ekonomi maupun kultural. Oke, untuk yang keempat, hak untuk mendapatkan tingkat pelayanan kesehatan yang memadai sehingga perempuan mempunyai kesempatan untuk menjalani proses kehamilan secara aman. Nah, oke, selanjutnya kesehatan reproduksi remaja. Nah, secara garis besar dapat dikelompokkan 4 golongan faktor yang dapat berdampak buruk bagi kesehatan reproduksi, yaitu untuk yang pertama, faktor-faktor tersebut yaitu 1. Faktor sosial, ekonomi, dan demografi atau terutama kemiskinan, pendidikan yang rendah, dan ketidaktahuan tentang perkembangan seksual dan proses reproduksi, serta lokasi tempat tinggal yang terpencil. Nah, yang kedua, faktor budaya dan lingkungan, misalnya praktik tradisional yang berdampak buruk pada kesehatan reproduksi. Kepercayaan banyak anak, banyak rezeki, informasi tentang fungsi reproduksi yang membingungkan anak dan remaja karena saling berlawanan satu dengan yang lain dan sebagainya. Yang selanjutnya, faktor psikologis. Nah, ini faktor psikologisnya. Dampak pada keretakan orang tua pada remaja, depresi karena ketidakseimbangan hormonal, rasa tidak berharga wanita pada pria yang memberi kebebasannya secara materi dan sebagainya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu faktor biologis. Untuk faktor biologis tersebut itu misalnya cacat sejak lahir, cacat pada saluran reproduksi, pasca penyakit menular seksual, dan sebagainya. Nah, mungkin demikian sekilas tentang kesehatan reproduksi remaja. Mudah-mudahan menambah pengetahuan kita tentunya. Oke, cukup sekian dari penyampaian materi kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan baik dari penyampaian maupun dari perkataan saya yang tidak berkenan di dalam hati kakak-kakak semua. Mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Pramuka.